Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Silakan. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semua? Baik semuanya, amin. Haleluya. Kita mau memenuhi hati kita dengan sungai sukacita dari Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ciri-ciri orang yang bersuka cita itu harus senyum. Ya, mari kita senyum bersama-sama. Amin. Nyanyikan sekali lagi dari awal, katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ada amin Bapak Ibu? Sukacita yang dari Tuhan tidak akan pernah hilang. Amin. Apapun permasalahan kita, kalau kita di dalam Tuhan, sukacita kita akan penuh. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mengalir lagi. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas untuk doa pembukaan. Ya, haleluya. Amin. Terima kasih, Hengki. Mari kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau kami semua boleh bersama-sama berkumpul pada malam hari ini, kami sungguh diberkati dengan bersedianya Deacon Yoyo yang membantu kami dalam acara pendalaman iman pada malam hari ini. Biarlah semua acara berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya pengetahuan kami akan bertambah sehingga kami lebih dapat mengerti kehendak-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa lebih dimampukan untuk
meningkatkan kekudusan kami untuk membagikan kasih kepada siapapun juga yang kami jumpai sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Deacon Yoyo. Sebentar, Baik. Deacon. Ada Ya. Romo Sebastian di sini. Oh, ada Sebastian Romo. barangkali. Oh ya. Oh, Sebentar. selamat Romo? malam Romo Sebastian. Silakan Romo. Wah, rupanya sedang pakai lipstick, kata Hengki. Jadi kita teruskan saja, Deacon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Saya sangat pagi. bersyukur, ya selamat pagi di Indonesia. Saya sangat bersyukur karena pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang apa yang ingin kita dalami pada hari ini terkait dengan 10 perintah Allah, terutama perintah yang keempat sampai keenam. Ketika saya menerima perutusan dari Romo Galih, sempat ada keraguan-raguan karena pertama belum pernah ketemu dengan Bapak Ibu semua, lalu juga ada sedikit keraguan-raguan nanti takutnya kalau apa yang saya siapkan itu tidak bisa memenuhi ekspektasi. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama, kita akan berbagi terkait dengan ini. Saya memberi judul permenungan kita itu ini. Sudah tampak belum ya? Bagus Sudah, sekali. Deacon. Sudah tampak, Sudah, Deacon. Deacon. Baik. Saya memberi judul permenungan kita dengan judul yang semoga tidak salah grammarnya ya. Engage relation with God and others. Jadi saya merasa ketika saya membaca 10 perintah Allah dari yang pertama sampai yang ke-10 itu yang menjadi garis besar semuanya adalah terkait dengan relasi itu. Relasi dengan siapa? Ya, pertama-tama pasti dengan Tuhan sendiri, lalu kemudian dengan orang lain. Ya, mungkin dengan diri kita sendiri tentu saja ya. Nah, jalinan relasi ini ingin dibangun dengan satu landasan yang pokok yang nanti juga akan kita dalami yaitu kasih. Maka ini kira-kira gambarannya seperti ini. Mungkin kemarin Diakon Brian ketika pertemuan yang terakhir sudah sedikit menyinggung, tidak apa-apa, tapi saya akan merefresh ya. Nah, dalam tradisi Yahudi dan Kristiani yang amat kuno, 10 perintah Allah itu kan terbagi atas 2 loh batu. Pada umumnya perintah 1, 2, 3 itu dijadikan satu karena menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Nah, sedangkan sisanya lebih berbicara mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Namun, perlu dipahami dan disadari bahwa hubungan dengan sesama juga ditentukan oleh sikap manusia terhadap Allah. Nah, jadi ini adalah pertama-tama hubungan dengan yang lain itu perlu didasari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Alasannya kenapa? Karena bagaimanapun juga pribadi pertama yang menjadi jalinan relasi kita adalah Tuhan sendiri. Kita sebagai orang-orang beriman tentu tahu bahwa ya siapa yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Dan dalam kisah penciptaan kalau kita pernah membaca dan tentu saja kita sudah mengerti itu, Tuhan menghembuskan nafasnya. Nah, di dalam diri kita itu seperti ada roh Tuhan sendiri yang mengalir dalam diri kita yang membuat kita itu punya koneksi khusus dengan Tuhan. Maka tampak di sini bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Gitu. Lalu, 10 perintah Allah adalah sebuah hubungan. Nah, sebagai orang beriman, kita ingin belajar melihat perintah ini bukan sebagai sebuah larangan. Karena kalau kita melihat dari perintah 1 sampai 10 itu kan
sebagian besar mengatakan ya ada jangan membunuh, jangan mencuri dan seterusnya. Bukan pertama-tama Tuhan membuat perintah ini untuk membatasi gerak kita sebagai seorang manusia dalam kaitannya relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Tetapi dalam refleksi saya secara pribadi, nanti mungkin Romo Sebastian juga bisa menambahkan untuk meneguhkan bahwa pertama-tama Tuhan membuat ini, perintah ini adalah karena Tuhan itu mencintai kita. Bapak Ibu semua mungkin bisa membayangkan bagaimana kalau perintah ini tidak dibuat mungkin agak sedikit ekstrim gitu ya. Jangan, artinya kadang kan kita sebagai misalkan orang tua, relasi orang tua dengan anak, kamu jangan keluar malam, kamu jangan membuat ini, jangan membuat itu. Itu disampaikan oleh orang tua kita, itu bukan pertama-tama karena mereka itu membenci kita atau membatasi diri kita, tetapi dalam refleksi saya sendiri, saya merasa bahwa ada intensi baik di balik itu, bahwa Tuhan menghendaki kita itu supaya kita bisa berkembang sebagai seorang pribadi ya, yang tentu saja berkembang sebagai pribadi yang punya relasi baik dengan Tuhan dan juga sesama. Maka dasar kasih ini perlu disematkan terlebih dahulu untuk memahami 10 perintah Allah gitu. Nah, kita akan mendalami 3 perintah, semoga tidak bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh Diakon Brian kemarin. Tapi tidak apa-apa, ini saling melengkapi. Yang pertama, hormatilah ibu dan bapakmu, lalu jangan membunuh, dan yang keenam, jangan berzinah. Nah, perintah yang pertama, hormatilah ibu dan bapakmu. Sumber kehidupan manusia itu kan berasal dari Tuhan. Namun ia mengalir lewat keluarga, orang tua kita. Nah, hidup itu pemberian dari Allah. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Ini dalam kitab Ayub bab 10 ayat 12. Nah, sebagai anak atau sebagai ibu dan ayah, kita itu masing-masing mengambil bagian dalam proses hidup itu. Nah, dalam refleksi iman kita atau yang paling dekat kita, Tuhan itu kan abstrak atau tidak bisa kita lihat. Hanya pada zaman nabi-nabi awal saja Tuhan itu membangun relasi secara langsung yang bisa kelihatan oleh mata sendiri. Bahkan Musa sendiri pun ketika melihat Tuhan, dia harus balik, tidak bisa melihat secara langsung. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan waktu, kita sebagai manusia dalam proses penciptaan itu kan tidak kemudian dibentuk seperti mungkin bayangannya seperti tanah liat yang kemudian dibentuk dihembuskan nafas, bayangan abstraknya seperti itu tidak, tetapi ada proses biologis yang secara manusiawi itu dapat dirasakan dan dapat ya ada apa namanya, proses ilmiah dan alamiahnya, yaitu melalui bapak ibu, laki-laki perempuan, orang tua. Dan kasih yang paling nyata yang pertama kali kita rasakan sebagai seorang anak adalah melalui orang tua itu sendiri. Relasi terdekat kita sebagai manusia yang melalui orang tua. Nah, kasih Tuhan itu melalui orang tua itu yang bisa kita rasakan. Nah, dalam kitab suci dikisahkan bagaimana Adam itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi, arti dari Hawa itu adalah dalam bahasa Ibrani mirip dengan hidup. Jadi Hawa itu adalah ibu dari semua yang hidup. Maka menghormati orang tua itu adalah pertama-tama persoalan membina kehidupan. Karena orang tua yang melalui ibu itu kan menutrisi kita dengan ASI, itu kan bentuk kasih, bagaimana cara seorang ibu itu mau menghidupi anaknya yang sedari kecil kemudian bisa tumbuh besar. Kemudian seorang ayah mengupayakan bagaimana supaya keluarganya, terutama anak itu juga bisa merasakan hidup yang layak seperti itu. Nah, mungkin ada
kasus-kasus tertentu yang tidak serta-merta bisa merefleksikan yang ideal seperti ini. Yang idealnya memang orang tua ya pasti akan mengasihi anaknya, dan bagaimanapun juga anak membalas kasih itu dengan cara memberikan hormat. Nah, nanti kita akan mendalami penghormatan seperti apa sih yang perlu diberikan oleh seorang anak kepada orang tua. Kalau dilihat dari judul itu kan, hormatilah ayah dan ibumu, artinya perintah ini diberikan kepada anak. Dan Bapak Ibu juga pernah menjadi seorang anak dan sekarang menjadi orang tua. Nah, kaitannya apa nanti bisa kita perdalam lagi. Prinsip umum. Setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya. Janganlah si anak lupa bahwa bapaknya itu memberitahukan kesetiaan iman kepada anak-anaknya. Jadi prinsip umum yang menjadi tema perintah keempat ini adalah segan itu mungkin lebih dirasakan seperti rasa takut ya, rasa-rasanya. Tetapi yang jelas seperti yang kita bahas di awal bahwa kasih itu tetap menjadi dasar dari perintah keempat ini, bukan didasari karena rasa takut, tetapi hormat karena saya itu sungguh-sungguh menghormati karena saya mencintai orang tua saya, ya tidak hanya karena usianya lebih tua, tidak hanya karena mereka yang melahirkan saya, tetapi ini adalah suatu bentuk relasi jalinan yang nanti lebih jauh adalah suatu bentuk pemberian dari Tuhan sendiri. Saya menghormati orang tua saya karena itu. Nah, kalau kita lihat dari kitab Putra Sirat, ini menjadi suatu refleksi yang menurut saya sangat bagus. Anak-anakku, dengarkanlah aku, Bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan Bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diteguhkan. Barang siapa menghormati bapaknya memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Jangan membanggakan nista bapamu, memang nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Sebaliknya, kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula, kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Jadi menjadi sangat jelas bagaimana kitab Putra Sirang ini menyampaikan, ya bisa dibilang tuntutan seorang anak itu mesti menghormati ayah dan ibunya, karena ayah dan ibunya itu menjadi suatu bentuk perwakilan Tuhan yang ada di dunia ini, dan Tuhan akan menambahkan banyak berkat ketika seorang anak itu mampu menghormati ayah dan ibunya. Nah, saya mau sedikit sharing sedikit terkait dengan pengalaman saya sebagai seorang anak, dan juga pengalaman saya mengalami kasih atau berelasi dengan orang tua saya.
Saya lahir dari 3 bersaudara, saya anak terakhir gitu. Orang tua saya itu mendidik saya dengan cara yang cukup disiplin karena orang tua saya itu dua-duanya adalah seorang petani. Jadi bangun pagi itu menjadi hal yang cukup biasa. Nah, karena orang tua saya itu background pendidikannya tidak tinggi, bapak saya tidak lulus SD, lalu kemudian ibu saya itu hanya lulusan SD. Nah, saya mengerti kemudian bahwa ketika kecil mereka itu mendidik dengan cara yang keras, kadang-kadang itu bahkan menggunakan fisik, itu bukan pertama-tama karena mereka itu membenci saya gitu. Ketika mereka mengajarkan disiplin, saya tuh harus bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Kalau waktu sekolah bahkan jam 5 itu harus sudah bangun untuk siap-siap supaya saya itu bisa pergi ke sekolah tidak terlambat. Lalu di saat libur bahkan itu tidak ada waktu kosong seperti anak-anak pada umumnya bisa main atau bisa nonton TV, bisa rekreasi dan sebagainya. Saya harus bekerja membantu bapak dan ibu saya itu ke ladang. Bagi saya waktu itu adalah bentuk siksaan yang berat karena ya bisa dibayangkan seorang anak usia SD sekitar 7 sampai 12 tahun itu ya harus sudah bekerja membantu orang tuanya yang secara fisik mungkin ya ada tidak kuatnya, ada rasa capeknya dan sebagainya. Dan orang tua saya bukan tipe yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan itu menjadi menyenangkan, tetapi kami betul-betul harus mengusahakan kalau kamu mau makan ya kamu harus bekerja dulu. Jadi konsep ini tertanam dan waktu itu ketika masuk seminari itu ada yang namanya penyembuhan luka batin. Kemudian saya itu mengingat betul bagaimana cara orang tua saya itu mendidik saya. Nah, dari pengalaman perjalanan dari saya kecil sampai saya remaja itu, saya melihat pola relasi saya dengan orang tua saya, terutama dengan bapak saya itu tidak begitu baik. Jadi ketika merefleksikan soal hormat kepada orang tua itu akhirnya saya agak kesulitan karena hormat seperti apakah yang harus saya berikan kepada orang tua saya kalau orang tua saya sendiri tidak bisa menjelaskan bahasa kasih yang seharusnya saya terima waktu itu. Nah, lalu kemudian ketika proses penyembuhan luka batin itu sudah selesai, akhirnya saya menemukan satu titik bahwa cara setiap orang tua memberikan kasihnya kepada anaknya itu begitu luas bahasanya, atau bahasa kasihnya itu berbeda-beda. Mungkin, atau bukan mungkin, rasa-rasanya dengan cara orang tua saya itu mendidik dengan begitu keras, ya disiplin, itu yang dimaksudkan bukan pertama-tama soal cara mendidik dengan kerasnya itu, tetapi adalah mereka ingin membekali saya itu dengan bekal yang cukup ketika saya sudah dewasa. Dan akhirnya saya justru sekarang itu merasa sangat beruntung orang tua saya itu mendidik dengan cara seperti itu, karena di seminari saya menjadi sangat terbiasa dengan hal-hal yang berbau rumah tangga, dalam artian nyuci sendiri, lalu urusan ngepel, nyapu itu bagi saya sudah sangat biasa, masak pun juga sangat biasa untuk saya gitu. Dan itu sangat membantu saya, bahkan bangun pagi itu ya karena sudah menjadi kebiasaan, kendati di awal-awal ketika masih kecil itu ya kalau dibangunkan pagi-pagi itu kan begitu males gitu ya, tapi ketika di seminari, oh dulu waktu kecil kan saya punya memori yang kuat terkait dengan hal ini dan akhirnya saya bisa merefleksikan secara positif. Lalu bagaimana sikap saya sekarang terhadap orang tua? Ya, relasi yang terbangun tentu saja menjadi lebih positif. Saya tahu bagaimana cara menghormati. Hormat bukan dalam arti apa ya, hanya sekedar ya menghormati kalau dalam polisi itu ya hormat dengan cara seperti ini, tetapi hormat yang betul-betul tumbuh dari hati saya karena saya itu mencintai orang tua saya gitu. Nah, mungkin nanti
Bapak Ibu juga bisa men-sharingkan bagaimana pengalaman menjadi orang tua atau menjadi seorang anak terkait dengan tema menghormati orang tua ini. Nah, arti perintah hormat kepada orang tua itu akan menjadi lebih jelas bila kita memperhatikan situasi sosial budaya yang melatar belakangi. Ini mungkin contoh yang saya berikan agak ekstrim ya. Jadi di beberapa budaya itu ada beberapa contoh terkait dengan bagaimana mereka menghormati orang tuanya. Misalkan di Jepang itu ada tradisi ubashite. Tradisi ini adalah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, yaitu tradisi membuang lansia supaya dapat meninggal dengan perlahan. Background persoalannya adalah waktu itu di Jepang terjadi suatu kelaparan besar. Jadi supaya orang tuanya itu bisa meninggal dengan tenang, itu akhirnya mereka mengasingkan orang tuanya supaya mereka dapat meninggal dengan perlahan. Jadi tidak merasakan situasi yang lebih sulit di daerahnya. Lalu misalkan di Jawa itu ada tradisi sungkeman. Sungkeman sebagai sebuah tradisi penghormatan kepada orang tua yang dilakukan di kebudayaan Jawa. Jadi memang terkesan sangat formal ya. Jadi kesannya kalau bahasa Jawanya itu munduk-munduk. Jadi karena sungkeman itu kan menyembah dengan cara orang tua duduk lalu kita menundukkan kepala bersujud seperti itu. Kesannya kalau mungkin di budaya-budaya barat itu kan ada relasi atas bawah ya. Nah, tapi dalam budaya Jawa ini menjadi hal yang sangat biasa karena memang ini menjadi kultur yang sudah dijalani turun-temurun. Lalu orang-orang Eskimo itu akan menempatkan orang tua mereka di sebuah rumah es agar mereka, orang-orang tua mereka itu, terutama ketika orang-orang Eskimo itu sakit, agar mereka dapat meninggal dengan tenang tanpa rasa sakit. Nah, itu dilakukan sebagai landasannya itu bentuk kasih mereka terhadap orang tua karena supaya orang tuanya itu tidak merasakan sakit ketika mereka akan meninggal. Nah, mungkin di kebudayaan-kebudayaan tertentu ada contoh-contoh lain yang bisa diangkat di sini. Nah, dasar dari hormat kepada orang tua adalah kasih. Bukan hanya sekedar ketaatan, setiap anggota keluarga harus belajar berkorban satu bagi yang lain dan saling mengasihi. Hormat kepada orang tua tidak cukup diucapkan dengan bibir saja. Tuhan sendiri menuntut, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hormat harus mendapat bentuk yang nyata. Nah, ada kisah yang menarik terkait dengan keluarga saya, terutama ini saya kisah dari kakak saya. Tadi kan saya cerita saya 3 bersaudara. Saya yang ketiga, lalu kakak saya yang kedua itu cowok, yang pertama itu cewek. Nah, kami bertiga kan pasti mengalami cara didikan yang sama, gitu, keras. Nah, tapi kakak saya yang kedua itu mungkin agak cukup ekstrim ya, maksudnya lebih keras dibandingkan dua saudara yang lain, kakak saya yang pertama dan juga saya gitu. Karena dia itu jauh lebih bandel, susah dibilangi dan seterusnya. Bahkan hingga sekarang itu saya agak jarang melihat kakak saya yang kedua itu bisa mengungkapkan bentuk kasihnya itu secara langsung. Misalkan kalau saya ketika misalkan pulang dari seminar itu saya bisa langsung memeluk ibu saya, salaman dengan bapak saya, mencium tangan dan sebagainya. Tapi kakak saya yang kedua itu tidak bisa mengungkapkan bentuk kasihnya itu dengan cara-cara yang seperti itu. Mungkin akan malu kalau dilihat oleh orang lain. Karena pun kakak saya yang kedua ini juga jauh lebih pendiam. Nah, kalau mau dilihat latar belakangnya ya karena mungkin ada apa ya, bentuk relasi yang selama ini tidak terungkapkan. Ketika kecil kakak saya mengalami cara didik yang begitu keras dan ada perasaan yang belum tersembuhkan. Tetapi
ketika saya memberikan pengertian kepada ibu saya, itu satu hal yang selalu dilakukan adalah karena setiap kali ada perselisihan itu selalu cekcok yang cukup ekstrim, dan saya sendiri kadang itu selalu menjadi apa ya, pendengar oleh kedua pihak ini. Lalu yang saya lakukan ya menengahi mereka berdua gitu. Ibu saya adalah tipe orang yang kalau ada segala sesuatu itu kemudian ya cukup religius gitu. Menyampaikan itu di dalam doa gitu. Nah, saya hanya mengatakan ya sudahlah, karena ini memang kita tidak bisa merubah orang lain, yang hanya bisa kita lakukan ya mendoakan mereka atau mendoakan kakak saya ini. Nah, ketika ibu saya kemudian mendoakan cukup rutin supaya kakak saya itu punya perubahan sikap, suatu ketika tidak pernah seumur hidup ibu saya itu disapa oleh kakak saya dengan cara yang halus gitu. Lalu suatu ketika ibu saya itu sakit, itu tiba-tiba kakak saya yang kedua ini menyapa, "Bu, sakit toh?" gitu. "Butuh obat atau enggak?" Gitu. Nah, itu ibu saya itu ketika disapa kakak saya seperti itu justru kaget. Biasanya tidak seperti ini, tetapi kenapa tiba-tiba itu mau menyapa, mau memperhatikan. Nah, ini suatu bentuk perubahan yang besar bagi kakak saya sendiri, dan sampai sekarang ada perubahan yang signifikan, terutama bagaimana kakak saya itu berbahasa. Nah, em, akhirnya kakak saya sendiri menyadari bahwa ketika ini terkait dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Menghormati dalam artian bukan pertama-tama soal materi, tapi dengan sendirinya ketika sebagai seorang anak itu saya mampu memberikan kasih kepada orang tua, ya berkat-berkat yang lain yang saya butuhkan, terutama yang dialami oleh kakak saya itu akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita itu. Nah, kakak saya sendiri juga sekarang meneruskan usaha bapak ibu saya sebagai seorang petani tembakau terutama gitu. Dan puji Tuhan, ketika ada perubahan sikap seperti ini, kakak saya sendiri yang memang sangat pendiam itu kemudian sekarang justru menjadi semacam ada kelompok tani, lalu kakak saya karena terbiasa mengolah pertanian dengan cara yang khusus itu, jadi banyak orang yang justru belajar dengan kakak saya ini gitu. Jadi kalau mau direfleksikan ya, ketika kakak saya ini ada perubahan sikap terhadap orang tua, kemudian itu seolah-olah ya pintu kemudian dibukakan terhadap berkat-berkat yang lain, itu yang ya saya sendiri percaya akan hal itu. Lalu, perintah yang keempat ini tidak mengajarkan etika keselarasan dalam ketaatan, melainkan suatu etika pemeliharaan dan perlindungan hidup yang lahir dari rasa sayang akan hidup itu sendiri. Mungkin sebelum melanjutkan ke tema selanjutnya, apakah ada sharing atau mungkin ya pertanyaan singkat terkait dengan tema ini? Silakan. Atau sudah cukup jelas? Atau tidak ada yang jelas? Ya, bagus sekali Romo. Ya, bagus sekali, Deacon. Tadi saya setuju dengan dengan bahwa kita itu tidak bisa merubah dunia, tidak bisa merubah orang lain, tapi hanya dengan doa dan contoh-contoh daripada kehidupan kita sendiri ya, yang bisa merubah. Saya sangat setuju dengan itu. Bagus sekali, Deacon. Romo, saya Taufik, saya mau berkomentar sedikit, Romo. Saya udah lama nggak mendengar seseorang yang bertutur kata bahasa Indonesia sebagus Romo hari ini. Terima kasih, Romo.
Terima kasih Pak Taufik. Ada yang lain mungkin pengalaman sebagai seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Mungkin kan ada perbedaan gap zaman yang begitu besar ya. Eh, Bapak Ibu kelahiran tahun berapa, lalu anaknya sekarang apalagi kalau masih punya anak yang usianya masuk Gen Z, itu pasti ada perbedaan bahasa. Loh, dulu kan saya caranya seperti ini, tapi kenapa kamu kok begini sekarang gitu. Itu pun saya alami ketika saya mendampingi anak-anak muda atau usia-usia remaja seperti itu. Ada perbedaan bahasa yang tidak bisa terkatakan dan seringkali itu membuat eh, konflik gitu. Mungkin ada Boleh saya sharing, pengalaman. Deacon? Boleh saya sharing? Ya, silakan. Kebetulan saya masih muda. Anak saya bukan muda, maksudnya kebetulan anak saya itu satu 20, yang 20 tahun, yang kedua, yang pertama 27, jalan 27. Nah, yang mau saya saksikan begini, memang pengalaman dulu orang tua kami itu kalau mengajar itu ini tidak boleh, tapi kalau ditanya, saya anak paling kecil kebetulan dari 8 bersaudara. Jadi saya selalu yang dianggap ngeyel. Tapi kalau orang zaman dulu itu nggak bisa menerima pertanyaan atau apa, jadi dianggap saya melawan, tanda kutip melawan. Jadi kalau saya tanya misalnya, nggak boleh duduk di meja. Loh, sebab apa? Nanti banyak hutangnya katanya. Loh, saya bilang, dari mana asalnya itu, kok bisa duduk di meja banyak hutangnya? Terus kalau saya uncang-uncang kaki, istilahnya saya lagi tiduran menghadap baca buku begini ya, baca buku tiduran, kaki saya gini-ginikan gitu loh, uncang-uncang kaki. Itu disebutnya uncang-uncang kaki kalau orang Jakarta. Itu dikatakan nggak boleh begitu karena nyumpain orang tua mati. Hah? Saya bingung, saya tanya, kenapa? Kok bisa begitu? Jadi saya pertanyakan itu. Why? Kenapa kok ini? Ya pokoknya itu ajaran orang tua katanya, ajaran orang tua dulu begitu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itu saya istilahnya saya debatkan saya. Nah, sekarang Deacon, setelah saya jadi orang tua, itu kembali ke saya. Apa yang saya ajarkan itu dia tanya, tapi ya saya ada jawabannya maksudnya. Nah, yang seperti ini dulu kebiasaan saya masih kecil itu. Saya kebetulan sama dengan Deacon punya kakak yang kedua, ya. Jadi yang seperti itu. Jadi saya yang paling sendiri itu di antara empat laki-laki. Saya yang paling baik, yang paling manis gitu loh, yang paling baik. Sesuai dengan yang dari Deacon sharingkan. Yang nurut sama orang tua, maksudnya. Kalau dibilang sekolah langsung pulang ya, iya gitu. Jangan pulang malam ya, ya pulangnya pagi. Nah itu. Jadi, nah ternyata itu sekarang apa yang saya lakukan dulunya itu sekarang saya rasakan. Saya rasakan jadi, wah inilah memang susah jadi orang tua mendidik anak. Karena di sini ini kan semua serba anak-anak generasi Z gitu kan, Gen Z itu semua, why? Kenapa nggak boleh? Jelaskan. Nanti langsung mereka kasih argumen kan. Masa begitu? Kan begini. Nah, sedangkan saya baru sadar sekarang. Oh, jadi mungkin caranya aja yang beda. Orang tua kita dulu itu karena nggak mau didebat, pokoknya titik ini pokoknya ajaran dari orang tua dulu, titik, nggak boleh didebat. Nah, tapi kalau kita kan kita sudah jelaskan, kita sudah mencoba menjelaskan dengan logika kita atau apa ya, tapi tetap di argumen, saya baru sadar, oh ya ternyata ini ya, kalau kita lagi ngasih tahu juga bisa kita dibalikin atau di argumen gitu. Jadi kita mesti terima kan begitu kan. Cuma ya puji Tuhan, saya memang dulunya saya nggak bisa terima waktu saya masih di Indonesia, waktu masih di Jakarta. Tapi setelah saya pindah 9 tahun di Surabaya, kebetulan saya mengikuti kegerakan pria sejati Katolik. Di situ saya baru sadar, oh iya, jadi orang tua itu tidak boleh melulu kita yang harus selalu benar. Bahwa kamu mesti ikutin saya cara kami atau cara ini, nggak bisa. Tapi kita harus benar-benar menerima masukan dan menjadi pendengar yang baik, itu yang lebih penting. Walaupun memang sulit dijalankan. Akhirnya saya belakangan belajar ya, kita akhirnya bisa komunikasi di mana dulu mungkin waktu kami masih itu yang belum bisa melakukan itu terhadap orang tua, tapi dengan perubahan waktu, dengan
dengan saya mengikuti kegerakan tadi, jadi saya baru tahu bahwa memang tidak boleh menerapkan seperti kayak apa diktator gitu kepada anak. Jadi akhirnya saya masih belajar sampai saat ini pun masih belajar. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan juga punya ego. Ya demikian, Deacon Yoyo. Baik, terima kasih Pak Hengki. Masih ada? Iya, frater. Frater ya manggilnya ya? Boleh. Oh, nama saya Diana. Ya. Saya dengerin tadi ngomong ke sharingnya gitu. Saya jadi ingat kalau ternyata saya itu sama-sama kakaknya Romo yang di tengah itu. Jadi tadinya saya juga nggak ngerti karena memang dididik keras terus ya dari anak kelima dari 6 bersaudara. Jadi saya tuh nggak bisa ngungkapin sayang sama orang tua atau tuh nggak bisa ngungkapinnya. Ya saya diem. Padahal ya sebetulnya ya sayang gitu. Tapi nggak bisa. Saya nggak ngeh itu sampai suami saya yang bilang. Jadi nggak pernah bisa. Padahal sampai dari sakit sampai akhir hayatnya, akhirnya orang tua saya tuh justru saya yang lebih banyak memperhatikan dan ngurusin mereka. Padahal tadinya saya nggak bisa, Romo. Gitu. Jadi memang itu benar di dalam satu keluarga itu posisi anak masing-masing itu anak berapa juga itu lain-lain. Mungkin karena makanya dengan anak sendiri saya berusaha supaya sama persis, jangan sampai ada beda, membedakan satu anak dengan yang lain. Jadi jangan sampai mengalami seperti saya gitu. Tapi untung orang Jawa nih Romo, untung terus saya sudah bisa dibebaskan itu waktu saya ikut retreat terus cuci kaki. Dan itu anggap itu seperti orang tua saya yang saya cuci kaki. Di situ saya terjamah. Dan saya berusaha banget sekarang untuk bisa mengungkapkan. Ya masih struggling sebetulnya sampai sekarang. But I'm working on it. Ya itu benar Romo. Gitu aja kesaksian saya. Baik, terima kasih Bu Diana. Sharing yang sangat bagus. Ya tentu kita masing-masing, ya saya yakin punya pengalaman yang unik juga terkait dengan relasi dengan orang tua atau relasi sebagai seorang orang tua yang sekarang ini mendidik anak-anaknya yang dengan berbagai macam karakter dan juga menyesuaikan perkembangan zaman itu sangat tidak mudah. Maka soal perintah hormat kepada orang tua itu bagi saya sendiri tentu sikap saya kepada orang tua itu seperti apa, tetapi Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua adalah bagaimana saya itu bisa mengupayakan parenting yang baik untuk anak-anak Bapak Ibu semuanya supaya nanti kelak anak-anak itu bisa meneruskan cara didik yang baik, bahasa kasih yang tepat untuk siapapun ya, mungkin bukan hanya untuk anak-anaknya saja tetapi juga untuk orang-orang yang mereka jumpai semuanya. Kita lanjutkan dulu ya. Sebentar, Deacon. Saya Silakan. kira kita bisa mengerti bahwa perintah keempat tidak mengajarkan etika keselarasan dan ketaatan, melainkan suatu etika pemeliharaan dan pelindungan hidup yang lahir dari rasa sayang akan hidup. Itu sangat baik. Tapi yang hubungannya dengan antara hormat kepada orang tua dan Tuhan sendiri menuntut muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan pertama itu bagaimana penjelasan Deacon mengenai itu? Apa yang lebih jelas untuk kami, Deacon? Tentu ada terkait dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hormat itu harus menjadi suatu bentuk yang nyata. Apa yang misalkan contoh lagi dengan kakak saya
yang kedua ini. Ketika dia mengupayakan segala sesuatu apa yang dia miliki kan, itu ya segala sesuatunya akhirnya ya kembali ini sebagai bentuk ketika kakak saya itu memberikan ini ya memang bentuknya itu bukan materi, uang atau bentuk barang. Tetapi ya inilah adalah wujud nyata kasih sayang. Supaya bisa kasih itu mungkin bisa berwujud, bisa dibuktikan. Itu akhirnya ya kita memberikan sesuatu lah. Saya memang di keluarga saya tidak ada kebiasaan misalkan ulang tahun itu kemudian memberikan barang atau surprise atau apa. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan di keluarga-keluarga yang wujud kasih itu harus dinyatakan dengan sesuatu yang kelihatan, yaitu dengan persembahan, misalkan. Nah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita juga pernah membaca persembahan yang disampaikan oleh Kain dan Habel. Jadi bentuk penghormatan kepada Tuhan atau bentuk kasih kepada Tuhan itu kan disampaikan dengan persembahan yang dilambungkan kepada Allah, bukan hanya sikap batin, tetapi akhirnya juga ada wujud yang mau kita nyatakan. Ini mungkin bukan sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi sebagai bentuk ungkapan kasih. Itu, jadi penjelasan sederhananya seperti itu, Pak. Apakah menjelaskan? Ya, Deacon. Jadi hubungannya relasi kita Ya. antara anak dan Bapak itu disamakan dengan relasi antara anak dengan Tuhan gitu. Iya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Deacon. Saya Marcel, Deacon. Ya, terima kasih Pak Marcel. Ya, thank you. Temanya agak menakutkan ya, jangan membunuh gitu. Apakah kita semua pernah membunuh? Membunuh ayam, membunuh semut mungkin ya, membunuh nyamuk dan sebagainya, tetapi bukan itu gitu. Tentu ini ada kaitannya dengan relasi dengan orang lain, manusia yang lain. Jangan membunuh. Kenapa Tuhan membuat perintah ini, jangan membunuh? Pembunuhan pertama yang terjadi itu kan yaitu Kain dan Habel. Lalu kita melihat dalam kisahnya bagaimana Kain itu kemudian sempat menyembunyikan peristiwa itu ketika dia membunuh adiknya. Tetapi kemudian darah adiknya itu justru yang membuat Tuhan tahu bahwa Kain itu membunuh Habel. Nah, begitu mengerikannya pembunuhan karena menghilangkan hidup. Nah, maka perintah jangan membunuh itu sebetulnya dasar utamanya adalah supaya kita semua itu bisa memelihara hidup. Oke. Nah, sepanjang sejarah dan di mana saja budaya manusia menghormati hidup dan etika melindunginya. Hal-hal yang mengancam kehidupan seperti perang, pembunuhan, penyakit, itu sangat kita takuti. Kita berusaha melindungi hidup itu, bukan justru menghilangkannya. Demikian juga ajaran moral kebanyakan agama juga memerintahkan supaya bisa melindungi hidup, bukan menghilangkannya. Umat Perjanjian Lama percaya akan Allah Pencipta yang gembira atas karyanya. Baginya, hidup akan Allah yang cinta hidup, mengandalkan Allah yang membangkitkan orang mati dan membela hidup itu melawan maut. Tuhan itu Allah orang hidup, maka jangan membunuh. Nah, firman kelima ini melarang merampas kehidupan dengan sengaja dari seseorang yang tidak bersalah dan yang tidak memberi perlawanan. Contoh yang baru-baru saja terjadi di Indonesia, mungkin Bapak Ibu itu sudah menyimaknya karena kasusnya itu dipersidangkan berlarut-larut. Itu kalau mau disebut di forum ini ya kasusnya Ferdy Sambo. Itu kan kita melihat, kita mungkin tidak tahu secara detail atau secara aslinya bagaimana kebenaran itu terjadi, apakah
si Joshua itu memang berbuat salah atau tidak, lalu kemudian Verdi Sambo itu membunuh melalui tangan orang lain. Tetapi yang mau saya angkat di sini adalah ketika dalam persidangan sempat disampaikan bahwa si Joshua ini memohon untuk tidak dihabisi tetapi tetap dilakukan pembunuhan. Nah, untuk menjelaskan ini soal bagaimana firman kelima ini melarang merampas kehidupan dengan sengaja dari seorang yang tidak bersalah dan yang tidak memberi perlawanan. Dari kisah itu, si Joshua tidak memungkinkan untuk memberikan perlawanan karena yang dihadapi adalah atasannya dan dia sendiri tidak bersalah dalam konteks ketika sudah selesai persidangannya kan. Tetapi si Verdi Sambo dan orang-orang yang melakukan pembunuhan itu tetap melakukannya. Nah, ini menjadi suatu dosa besar yang pertama karena dia membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh membunuh orang yang bersalah gitu. Kita nanti akan lihat contoh-contoh misalkan gimana sih hukuman mati, lalu bagaimana sih perang. Nah, itu kan ada situasi khusus yang terjadi di sana. Hukuman mati misalkan, tentu karena ada hukuman berarti ada kesalahan. Nah, di Indonesia sendiri, sejauh saya tahu sampai sekarang itu soal hukuman mati ini belum direvisi kembali. Dan kita tahu Verdi Sambo juga mendapatkan hukuman mati. Alasannya karena pasti kesalahannya itu sangat berat. Apakah, pertanyaan juga sebagai bahan perenungan kita, apakah layak sih kendati seseorang itu punya kesalahan yang sangat besar, sudah menghilangkan nyawa orang lain, apakah kita juga sepantasnya menghilangkan nyawa orang lain karena kesalahan yang mereka buat gitu. Nah, dalam etika moral, gereja itu sangat menentang hukuman mati. Karena perintahnya jelas, acuan perintah kelima ini menjadi acuan yang jelas bahwa jangan membunuh, karena kita itu memang harus memelihara hidup. Di agama-agama lain juga demikian, yang berhak untuk bukan membunuh, menghilangkan nyawa atau mengambil jiwa kita ya Tuhan. Tuhan sendiri, bukanlah manusia yang lain gitu. Jadi dasarnya adalah bagaimana kita bisa menghormati kehidupan itu. Nah, dalam Perjanjian Baru tidak hanya melarang pembunuhan, tetapi ingin membangun sikap hormat dan kasih akan hidup itu. Nah, waktu seorang muda bertanya mengenai apa yang harus ia lakukan agar memperoleh hidup kekal, dan dengan bangga mengatakan bahwa perintah-perintah seperti jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri itu sudah ia turuti sejak masa mudanya. Yesus menjawab dengan tegas, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka perintah-perintah termasuk perintah kelima harus dijalankan dalam kemiskinan, artinya tanpa pamrih dan dengan mengikuti Yesus. Nah, dengan cara inilah perintah atau 10 perintah Allah ini dapat dipahami. Jadi, ya saya kan sudah melakukan ini, kok saya tidak mendapatkan ini, gitu. Itu yang dimaksudkan dari perikop ini. Sikap tanpa pamrih dan juga bagaimana kita perlu mengikuti tindakan Yesus itu yang menjadi dasar terutama untuk perintah kelima ini. Apa artinya menjalankan firman kelima dengan mengikuti Kristus? Hal itu dijelaskan oleh sabda Yesus sendiri dalam khotbah di Bukit. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau mau dilihat, bahkan ketika kita membenci seseorang pun kita seharusnya itu mendapatkan hukuman. Ketika kita sudah menyimpan rasa dendam,
kita sudah mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain itu pun kita seharusnya sudah mendapatkan hukuman. Dan contoh yang apalagi membunuh itu suatu tindakan yang sangat mengerikan, yang sangat kejam yang dilakukan oleh seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Maka sikap batin yang perlu dibangun atau kesadaran akan pemeliharaan kehidupan itu menjadi sangat penting di sini. Lalu persoalan-persoalan yang baru, perang, lalu hukuman mati, aborsi, eutanasia, bioetika. Ini bagaimana? Apakah perang itu diperbolehkan? Pada zaman sebelum Konsili Vatikan kedua, pembelaan atau pembunuhan itu masih disahkan. Bahkan ada konteks di mana ketika seorang perang itu akan menjalani perang itu meminta berkat dulu supaya perangnya berhasil. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu perang ini ditentang karena ya bagaimanapun juga dengan alasan apapun, apalagi perang itu kan dengan kesadaran akan membunuh. Kemudian gereja tidak lagi menyetujui bahwa perang ini sebagai suatu bentuk pembelaan entah itu terhadap negara atau terhadap dirinya sendiri atau kelompoknya. Lalu hukuman mati juga sudah jelas bahwa kita juga tidak tahu intensi orang itu melakukan apa, bisa jadi itu salah memutuskan dan seterusnya. Tapi yang pertama-tama adalah hukuman mati itu kan sudah menghilangkan nyawa orang lain, dan yang diangkat, yang diperjuangkan gereja adalah memelihara kehidupan. Maka gereja jelas-jelas melarang hukuman mati. Aborsi ini juga sudah sangat jelas bagaimana bayi yang tidak bersalah, bahkan sangat lemah, tidak berdaya, sangat rentan, tetapi justru dipaksa dikeluarkan dari kandungan, yang artinya juga dibunuh. Eutanasia, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, supaya dia menghendaki supaya dia sendiri dibunuh, dalam artian dia mati dengan cara supaya tidak merasakan rasa sakit. Nah, gereja juga menentang eutanasia. Bioetika itu misalkan bayi tabung dan sebagainya. Bayi tabung juga gereja tidak menyetujui ini karena efek yang akan ditimbulkan dari efek bayi tabung itu kan aborsi, maka ada pembunuhan yang terjadi di situ. Nah, maka dari persoalan-persoalan baru yang muncul ini, rasa-rasanya menjadi jelas bahwa pemeliharaan terhadap kehidupan ini menjadi hal yang harus diutamakan dan juga harus dihidupi kita sebagai seorang manusia dan juga terutama sebagai seorang yang beriman. Itu dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau memperjelas dari apa yang saya sampaikan terkait dengan perintah yang kelima ini. Agak berat memang perintahnya. Sebetulnya kalau dari definisinya kan sudah sangat jelas, jangan membunuh ya. Ini perintah yang tentu saja bisa kita lakukan dengan mudah. Bagaimana sih? Ya, silakan. Saya Eli Romo ya. Ya. Saya kerjanya itu sebagai hospice nurse, artinya saya mendampingi orang-orang yang udah mau meninggal. Salah satu kerjaan saya juga mendampingi orang yang memilih mau mati sendiri, maksudnya. Bukan karena penyakitnya, tapi memilih. Jadi di sini sebutannya adalah EOLA, End of Life Assisted. Kalau orangnya masih sangat kuat dan alert, tapi dia sakit, dia bisa campur obatnya sendiri langsung minum. Tapi kalau orangnya sudah lemah, tapi otaknya masih waras, yang penting dia masih bisa pencet, dia punya tabung obat itu, kalau dia masih bisa tekan, itu diperbolehkan. Nah, saya sebagai orang Katolik, saya juga merasa bahwa apakah betul saya harus ada di situ
saya punya pilihan. Jadi pilihan yang nggak enak, tapi saya punya pilihan. Saya ambil pilihan ini karena saya merasa bahwa pada saat terakhir itu kan kita tentuin misalnya jam 2, nanti dokter akan datang, terus beberapa orang saksi akan datang, semua akan melihat pada kejadian itu. Saya memakai saat ini adalah untuk mendoakan dia. Saya berpikir bahwa saya sebagai perawat, tapi saya nggak berdoa keras ya, tapi saya sebagai perawat saya cuma mendampingi dia. Kalau sampai nanti dia memang akhirnya akan memutuskan minum obat itu, berarti dia akan meninggal dalam waktu berapa menit atau berapa jam. Saya mendampingi pada saat-saat akhirnya. Jadi saya di sini tuh memakai kesempatan saya untuk berdoa, mendoakan dia, semoga nggak jadi gitu. Tapi kalaupun sampai dia memilih jadi, ya saya berdoa supaya Tuhan mengampuni. Kita kan nggak tahu apa, ya kita nggak bisa mengejudge mereka kan gitu. Jadi saya sendiri mengalami sesuatu yang sebetulnya juga beban, tapi saya merasa bahwa Tuhan punya panggilan di situ sebagai orang yang akan mendampingi orang meninggal itu bisa mendoakan mereka. Yang satu, saya memang akhirnya orang itu meninggal akhirnya. Karena dia masih sadar, dia masih kuat, dia minum, dan saya mendampingi sampai dia meninggal. Yang kedua, itu baru aja seminggu yang lalu, itu keluarganya yang kepingin. Tapi waktu dokternya datang, 2 dokter datang, akhirnya omanya itu sudah nggak kuat lagi, sudah nggak bisa ngomong. Jadi ya mau dipaksa suruh mencet obatnya udah nggak bisa. Tapi itu dari pagi saya sudah berdoa buat dia. Saya udah pikir, Tuhan kalau bisa tolong jangan sampai ini terjadi gitu. Karena buat saya juga beban. Saya ngelihat orang mau mati, pilih mati bunuh diri kan juga buat saya jadi beban. Jadi saya mengalami seperti kayak gini, tapi saya juga satu kebesaran Tuhan bahwa saya dikasih kesempatan untuk mendampingi mereka. Jadi yang nggak enak, tapi ya saya harus ada di situ. Ya begitulah pengalaman saya, Romo, mendampingi orang-orang kayak begini. Ya, terima kasih Bu Eli. Memang pasti sangat bergulat dengan situasi itu, ada ketidakmudahan juga. Kalau ya sejauh saya tahu kan dalam praktek di rumah sakit itu kan ada yang namanya ordinary, extraordinary. Jadi ketika ada orang sakit itu sebisa mungkin kita mengupayakan yang ordinary sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pasien. Yang extraordinary itu misalkan dari keluarga yang cukup lalu meminta tambahan perawatan dan seterusnya. Tetapi ketika yang ordinary sudah diberikan oleh pihak kesehatan, kemudian yang extraordinary itu diberikan juga, tetapi itu tidak membantu, rumah sakit sudah menjelaskan segala macam, sudah mengupayakannya, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan keluarga, yang artinya ya tetap hidup, itu ya sudah, artinya kan kita sudah berusaha sebaik mungkin sebagai manusia menjaga supaya dia bisa sehat atau bisa hidup. Tetapi ketika lain yang terjadi ya itu kita tidak punya intensi buruk untuk menghilangkan nyawa orang lain karena kita sudah mengupayakan yang ordinary sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang sejauh saya tahu. Nanti mungkin Romo Sebastian bisa memberi pencerahan yang lebih lagi terkait dengan tema ini. Apakah ada yang lain? Deacon, mau tanya Deacon, bagaimana mengenai tugas seorang polisi ya yang dalam hal ini menghadapi penjahat yang contoh di sini kan beberapa kali terjadi penembakan massal. Jadi yang di mana di tempat kejadian itu ada seorang polisi mungkin untuk menyetop korban yang bertambah banyak, korban meninggal bertambah banyak, dia harus menembak penembak itu, dia harus menembak orang yang jahat itu. Nah itu dari sisi pandangan gereja gimana mengenai tugas sebagai seorang penegak hukum? Baik, ketika saya belajar moral itu, ya saya tidak tahu aturannya seperti apa di kepolisian terkait dengan tembak-menembak ini ketika ada kejahatan yang terjadi dalam kerumunan dan sebagainya ya. Tetapi sejauh saya ingat adalah tidak pernah polisi itu akan menembak secara langsung di dada untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan itu. Dan kemudian ketika misalkan ada serangan, gereja masih akan memahami ketika
dia itu membela, jadi pembunuhan itu akan dimaklumkan ketika dia itu membela diri. Tidak intensinya membunuh, jadi membunuh itu bukan sebagai intensi yang dia lakukan. Tetapi karena membela diri, kemudian efek yang terjadi adalah kematian orang lain. Gitu. Memang agak sulit dilihat apakah benar orang ini tuh intensinya membela diri atau memang mau membunuh. Tetapi gereja akan memahami bahwa ketika seseorang itu membela diri, artinya membela hidupnya, kemudian ada ketidaksengajaan misalnya dengan pisau atau dengan pistol itu kemudian membunuh orang lain, itu gereja masih akan memahami, artinya efek yang ditimbulkan itu tidak seberat ketika kita itu punya intensi langsung, saya itu mau membunuh dia, gitu. Jadi memang apa ya, agak sulit akhirnya kita punya diskresi ketika dalam situasi yang sangat mendesak seperti itu, apalagi dalam kerumunan, sementara kita harus mengamankan, tetapi ada orang yang memang secara langsung menyerang dengan brutal. Tapi kalau kita lihat kan polisi itu pasti tidak akan secara langsung menembak di titik-titik di mana kematian itu akan terjadi, misalkan di jantungnya atau di kepalanya, yang mana otak itu pasti akan langsung kena. Biasanya di kaki atau di bagian selangkas di sini gitu. Itu sih jawaban yang bisa saya berikan. Nanti mungkin Romo Sebastian bisa membantu saya. Apakah menjelaskan? Iya, terima kasih Deacon. Jadi kalau tujuannya jelas untuk menyelamatkan nyawa banyak orang, Iya. pihak dalam hal ini pandangan gereja masih bisa menerima itu ya. Iya. Amin. Makasih Deacon. Baik, terima kasih. Masih ada? Romo, saya Taufik lagi. Baik. Memang Romo ya, kalau umpamanya itu peluru itu, kalau waktu saya belajar dalam ilmu bedah mulut dulu, peluru polisi itu mempunyai stopping power. Jadi dia itu menyebabkan orang itu tidak lari lagi gitu, kebanyakan begitu. Jadi nggak membunuh. Nah kalau peluru daripada orang perang itu pelurunya tajam, jadi bisa menembus seseorang supaya dia walaupun terkena masih bisa minta pertolongan. Jadi ada begitu. Nah kalau gitu memang benar seperti Romo bilang tadi bahwa polisi itu nggak akan membunuh gitu, cuman memberhentikan orang itu bisa ditangkap gitu. Nah yang satu lagi Romo mengenai aborsi. Aborsi itu apakah dimasukkan sebagai melanggar jangan membunuh, Romo? Ya. Baik. Jadi aborsi itu kan ada aborsi langsung dan tidak langsung, gitu. Misalkan contohnya seperti ini. Aborsi langsung. Aborsi yang memang diintensikan karena misalnya orang itu hamil di luar nikah. Seorang ibu tidak menginginkan anaknya itu lahir atau dia memiliki anak. Kemudian dia secara sadar dan mau itu menggugurkan kandungannya, aborsi. Nah, itu kan sudah ada intensi bahwa dia itu mau membunuh anak yang ada dalam kandungannya. Itu yang pertama, aborsi langsung. Lalu yang kedua, aborsi tidak langsung. Bapak Ibu yang belajar di dunia kedokteran atau kesehatan, ada seorang ibu punya kanker di dalam rahimnya. Pilihannya dua. Kalau kanker ini diangkat, efeknya bayi yang ada di dalam kandungannya itu akan juga ikut meninggal. Tetapi kalau tidak diangkat, itu ibunya juga akan meninggal. Yang artinya ya dua-duanya akhirnya tidak bisa diselamatkan. Nah, gereja itu menegaskan bahwa kita harus mengupayakan kehidupan. Mana yang bukan memilih bayinya harus mati karena efek ini tidak, tetapi tindakan maksimal mana yang harus diupayakan supaya terjadi keselamatan. Nah, efek dari mengangkat kanker itu adalah bayinya itu
akhirnya meninggal. Nah, itu aborsi tidak langsung. Jadi tujuannya bukan untuk membunuh si bayi, tetapi adalah untuk menghilangkan kanker yang ada di dalam si ibu. Efeknya memang, ya kalau bayinya selamat ya itu syukur, tetapi biasanya ketika itu terjadi itu bayinya juga ikut meninggal, yang pasti akan terjadi aborsi secara tidak langsung. Maka gereja masih akan memaklumkan ketika terjadi aborsi tidak langsung seperti itu. Tetapi kalau intensinya adalah aborsi untuk menghilangkan bayi, ya itu gereja sangat melarang. Bahkan itu termasuk dosa berat gitu. Gitu Pak Taufik. Terima kasih Frater. Memang saya pernah mengikuti retreat waktu itu, mensponsori konfirmasi. Dikatakan bahwa di California ini kalau orang aborsi itu, kalau bayi itu sudah keluar dari ibu, dibunuh, itu adalah melanggar hukum. Sehingga bayi yang di dalam itu, kalau udah tahu hidup itu, otaknya itu disuntik dulu supaya mati, baru dikeluarkan gitu. Jadi menurut saya itu pembunuhan juga, bukan? Iya, betul. Karena intensinya, Pak. Kita berbicara mungkin soal intensi yang sekarang dalam bidang moral itu kan suatu tindakan dikatakan baik kalau motivasinya baik, dilakukan dengan cara yang baik, lalu hasilnya itu pasti baik. Kalau saya itu mau anak saya itu bertumbuh dengan baik, ya saya kasih makan yang sehat-sehat. Dengan cara yang baik, memahami, kadang kan anak susah untuk makan. Ya gimana caranya supaya anak saya itu bisa makan yang nutrisi yang baik ini. Kalau dua-duanya itu baik, pasti hasilnya baik. Misalkan, contoh lain. Kalau motivasinya tidak baik, tidak dilakukan dengan cara yang baik, apakah hasilnya baik? Pasti tidak baik. Karena motivasinya itu kan sudah buruk. Gitu. Jadi, apalagi kalau yang motivasinya buruk, kemudian caranya buruk, hasilnya pasti sudah jelas buruk. Maka kalau diintensikan, saya itu mau membunuh orang lain ya dengan cara apapun, kesannya baik gitu. Tapi motivasinya itu membunuh, pasti hasilnya itu sudah jelas gitu. Itu kalau dalam bidang moral seperti itu, Pak. Terima kasih, Frater. Jadi Sama-sama, Pak. Aborsi itu membunuh, ya. Frater ya. Ya. Terima kasih, Frater. Bagaimana dengan aborsi akibat korban perkosaan? Nah, ini contoh yang menarik sebetulnya. Sekali lagi kita berbicara soal intensi. Seorang ibu itu kan punya pilihan, sekalipun itu korban perkosaan. Mungkin dia tidak punya intensi untuk punya anak. Dia tidak ingin punya anak. Hanya karena dia diperkosa, kemudian dia hamil. Gitu. Tapi dia punya pilihan. Memelihara hidup atau menghilangkan hidup. Gitu. Pilihan itu sudah jelas. Memelihara hidup itu kan baik. Menghilangkan hidup itu buruk. Gitu. Jadi ada alternatif yang bisa diambil dari si ibu yang menjadi korban perkosaan ini. Pilihan yang minus malum, yang artinya di antara hal yang buruk, itu saya masih melihat ada hal yang baik. Oke lah, saya mungkin tidak menginginkan anak saya, tetapi saya akan mengupayakannya 9 bulan supaya tetap lahir, dia hidup. Entah nanti mungkin, ini pilihan yang minus malum ya. Setelah lahir, mungkin saya akan menitipkan ke panti asuhan misalkan. Ini pilihan yang ekstrim memang. Tetapi setidaknya seorang ibu ini sudah bisa berusaha memelihara si bayi yang dia kandung, kendati dia tidak menginginkan karena menjadi korban perkosaan. Jadi bagaimanapun juga, kendati dia menjadi korban perkosaan dan aborsi,
karena dia mengintensikan menghilangkan hidup, pasti itu keliru. Dan itu sudah menjadi bentuk pembunuhan juga. Begitu. Masih ada, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya untuk tema yang selanjutnya. Nah, tema yang selanjutnya adalah jangan berzinah. Apa yang ingin dibicarakan dari tema ini? Tentu jelas bahwa tema jangan berzinah ini diintensikan, ini soal kesetiaan. Zinah itu kan berarti dilakukan dalam hubungan perkawinan. Kalau cabul itu biasanya itu dilakukan sebelum perkawinan. Tetapi perzinahan itu terjadi pasti karena seseorang itu sebelum pernikahan juga sudah punya entah itu kebiasaan berbuat cabul seperti itu. Karena hal kecil, hal besar itu kan pasti dibangun dari hal-hal yang kecil. Nah, hidup dihormati bila mana ada kasih dan kesetiaan antar sesama. Hidup dihormati bila mana pribadi berkembang sampai mampu mengasihi. Hidup dihormati bila mana anak disambut penuh pengharapan dan generasi mendatang dihargai. Oleh karena itu, pembicaraan tentang norma yang berkaitan dengan hidup juga harus mengenai seksualitas, pertumbuhan pribadi, dan kemampuan memberi dan menerima kasih. Nah, rasa yang terakhir, kemampuan memberi dan menerima kasih ini menjadi penting dalam hubungan relasi antara suami dan istri dalam status hubungan perkawinan. Dan kalau berbicara soal seksualitas itu kan tidak hanya soal seks atau alat kelamin antara pria dan wanita saja, tetapi ini terkait dengan pribadi pria dan wanita, terkait dengan relasi hubungan antar pribadi. Jadi begitu kompleks sebetulnya kalau membicarakan soal seksualitas. Nah, kesatuan pria wanita diciptakan Allah. Perintah gereja, jangan berbuat cabul dan jangan menginginkan yang cabul. Ini tujuannya adalah supaya kita semua itu memperhatikan kemurnian. Kemurnian itu bukan dalam artian seperti orang-orang berjubah yang memilih untuk tidak menikah saja, tetapi kemurnian itu pertama-tama adalah kemurnian hati. Soal kesetiaan dengan pasangan juga itu adalah suatu bentuk kemurnian. Nah, perbedaan kata itu mengungkapkan suatu perkembangan dalam pengertian moral mengenai seksualitas. Apa yang di dalam perjanjian lama dimaksudkan dengan zinah itu. Apabila seorang laki-laki kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka harus keduanya mati, baik laki-laki yang tidur dengan perempuan maupun perempuan itu. Nah, ini contoh ekstrim bagaimana ketika seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri dan juga seorang istri yang sudah mempunyai suami, kemudian mereka itu kedapatan berbuat zina, dalam kitab suci kan kita mendengar mereka harus dihukum rajam. Tetapi kalau kita menyimak lebih lanjut, ketika Yesus menjumpai perempuan yang berzina, ketika orang-orang ingin menghukum dia dengan rajam, Yesus tidak melakukan itu. Artinya pengampunan itu jauh lebih besar daripada tindakan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berzina. Nah, dalam artian bukan kemudian membenarkan perbuatan zina, tapi supaya seorang itu punya kesempatan untuk berubah dari tindakan dosanya. Dikatakan juga bahwa zina adalah dosa besar atau kejahatan besar, sebab zina langsung menyangkut kehidupan manusia, dan oleh karena itu juga mempunyai arti yang religius, jadi hubungan relasi dengan sesama, hubungan relasi dengan suami istri, itu arti religiusnya ya hubungan relasi dengan Tuhan. Nah, kebetulan saya ini kan sedang menulis tesis soal revolusi seksual, di mana pembahasan di dalamnya itu terkait dengan bagaimana seseorang itu mempunyai relasi dengan Tuhan dalam pemeliharaan seksualitasnya. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, Tuhan itu kan menciptakan manusia pertama laki-laki, kemudian perempuan. Nah, Tuhan
manusia diciptakan oleh Tuhan, itu manusia laki-laki, kemudian perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Nah, dalam kesatuan ini, Tuhan itu mengatakan bahwa inilah daging, laki-laki mengatakan inilah daging dari dagingku. Jadi ada kesatuan yang diciptakan oleh Tuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, apalagi Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan citranya. Nah, relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri itu sebenarnya merefleksikan relasi Trinitas antara Tuhan sendiri, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Suatu jalinan yang menurut saya itu dalam hubungan perkawinan itu sangat indah. Relasi kedekatan yang sangat personal, yang sangat intim. Maka ketika terjadi perzinahan, entah dilakukan oleh si perempuan atau si laki-laki, itu ya bisa dibayangkan menodai suatu relasi intimitas yang terjadi antara pasangan suami istri gitu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia tinggal seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu yang ada dalam kitab Kejadian. Hidup suami istri itu suatu panggilan. Bagi Yesus, zina menyangkut kemurnian hati, ketulusan hidup. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bagi orang Kristen perdana, tidaklah mudah hidup murni dalam kota-kota Yunani, dalam alam pikiran yang memisahkan keluhuran budi dari tubuh fana dan kenikmatannya. Nah, dalam salah satu pembahasan tesis saya soal teologi tubuh, itu pada zaman Yunani berkembang, itu kan menjadikan tubuh itu suatu bentuk material yang bisa diperlakukan sedemikian rupa. Kita bisa melakukan hal-hal yang ekstrim terhadap tubuh kita, karena itu adalah yang fana, sedangkan yang lebih unggul adalah roh. Nah, itu terjadi dalam dunia kita sekarang, di mana pemahaman akan tubuh itu coba dipisahkan dari roh itu sendiri. Ya, saya kan bisa menggunakan tubuh saya sekehendak hati saya mau berhubungan seks di luar nikah, atau saya mau berzinah, itu kan terserah saya karena ini tubuh saya. Tetapi bukan pertama-tama itu. Tubuh dan roh itu adalah satu kesatuan. Jadi kehadiran Tuhan sendiri dalam tubuh, yaitu Yesus Kristus, itu kan menjadi tampak. Maka kesatuan antara tubuh dan roh itu tidak bisa dipisahkan, mana yang lebih unggul atau mana yang lebih rendah. Tetapi tubuh dan roh itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lalu, seks dan hidup. Seks bukan barang yang dapat diperjualbelikan. Menjual seks dengan pornografi atau pelacuran berarti menjual manusia. Seks juga bukan naluri alam yang harus mendapat pelepasan, melainkan bagian hidup yang pantas dibina, dididik, dan dikembangkan penuh nilai dan kasih. Seks pun bukan urusan yang diserahkan kepada kehendak orang per orang. Seks menuntut tanggung jawab sosial, oleh karenanya, dalam semua soal moral seks, pertama-tama harus ditanyakan bagaimana dapat ditingkatkan kemampuan memberi dan menerima kasih. Nah, kemarin terakhir dalam rekoleksi sebelum Paskah itu, kami membahas tema ini soal seksualitas kaum berjubah gitu. Tentu ini mungkin untuk umat pada umumnya, bagaimana sih seorang imam mengelola seksualitasnya. Nah, tadi yang dibahas di awal bahwa seksualitas itu kan bukan pertama-tama soal seks saja, hubungan seks saja, tetapi bagaimana seseorang itu mengenal dirinya, bagaimana seseorang itu menjalin relasi dengan orang lain, bagaimana seseorang itu bisa memahami kecenderungan termasuk soal kecenderungan seksualitasnya, dorongan seksnya itu kapan muncul, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pengelolaan seksualitas yang kami sebagai kaum berjubah pun juga menggulati itu, karena kami juga manusia yang
sama seperti Bapak Ibu pada umumnya juga gitu. Apalagi di luar sana, di mana seseorang itu jauh lebih bebas mengekspresikan seks dan seksualitasnya. Nah, ini menjadi suatu tuntutan atau bentuk tanggung jawab yang lebih lagi untuk tidak dengan mudahnya itu ya berhubungan seks, entah itu sebelum nikah atau ketika sudah menikah gitu. Nah, tindakan seksual menyangkut hubungan antar manusia, maka nilai perilaku seksual pertama-tama itu menyangkut hubungan hati. Hubungan seksual tidak dibenarkan hanya atas dasar hak. Ya, saya mempunyai hak sebagai seorang suami atau sebagai istri. Perilaku seksual pertama-tama harus sesuai dengan hubungan personal. Orang makin menyadari bahwa hubungan pribadi itu membutuhkan perkembangan. Maka hubungan seksual antar dua partner itu membutuhkan perkembangan. Nah, Bapak Ibu tentu lebih punya pengalaman soal hal ini, bagaimana relasi antar suami istri yang baik itu akan menentukan kualitas hubungan seksual antara suami dan istri. Nah, ini nanti bisa di-sharingkan, silakan. Nah, perkawinan itu sebagai hubungan personal dan tanggung jawab personal. Manusia dewasa ini menghayati perkawinan sebagai hubungan personal yang melebihi urusan keluarga semata-mata. Dalam Gaudium et Spes, Konsili Vatikan menekankan bahwa perkawinan ini bersifat personal. Konsili melihat perkawinan sebagai persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Jadi pertama-tama yang harus dipahami adalah bagaimana pernikahan itu adalah persekutuan hidup dan kasih suami istri. Bahwa ada hukum-hukum yang mengaturnya ini adalah sarana yang membantu supaya pernikahan itu dapat terjalin dengan baik. Tujuannya adalah tentu kebahagiaan suami dan istri dan juga kebahagiaan keluarga. Jadi aturan jangan itu tidak boleh dipahami karena suatu aturan, tetapi adalah dilihat dari tujuannya supaya kita itu bisa lebih mudah menjalani kehidupan dalam konteks ini sebagai pasangan suami dan istri. Konsili menekankan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti saling menyerahkan diri dan saling menerima antar suami dan istri. Sifat sosial perkawinan berarti mewujudkan suatu lembaga yang mendapatkan keteguhannya juga bagi masyarakat. Maka penting konsep pemberian diri antara suami dan istri ini senantiasa dihidupi dalam keluarga-keluarga. Perkawinan juga bersifat tetap sesuai dengan kehendak Pencipta dan terus-menerus berkembang karena pria dan wanita yang karena janji perkawinan bukan lagi dua melainkan satu daging, saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar pribadi dan kerjasama. Mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Nah, dari konteks perintah yang ke-6 itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sharing atau pertanyaan, silakan. Ya, Frater Yoyo, saya mau tanya, saya Sutikno. Silakan, Pak. Iya. Dari penjelasan tadi mengenai seks atau suami dan istri, itu saya juga nggak tahu, saya baru tahunya sejak di Amerika ini. Lebih-lebih ya, karena suami itu tidak harus laki-laki dan istri itu tidak selalu harus perempuan. Dan menurut state local law sini itu disahkan gitu loh, dalam arti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal ini kan dilarang sama sekali. Jadi mungkin dalam hal ini harus dipertegas juga, memang suami dan istri itu adalah laki dan perempuan. Jadi ini yang kadang-kadang kita tuh ya sebagai orang tua juga khawatir.
gimana apa dengan anak-anak gitu ya, dengan pengertiannya. Kadang-kadang kita kalau menjelaskan kepada anak-anak bahwa oh tidak boleh harus menikah harus pria dan wanita. Kita kan mempunyai iman seperti itu ya, harus pria dan wanita. Tapi dalam pengajaran di publik itu boleh pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Jadi itu agak kesulitan bagi kita gitu loh. Jadi gimana sebaiknya kita sebagai orang tua ya, Frater Yoyo, untuk menjelaskan atau at least ya kita sebagai umat beriman meyakinkan gitu ya kepada ya mungkin sesama kita apa yang itu yang memang kalau di sini tuh tidak diperbolehkan malah. Terima kasih, Frater Yoyo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Nah, ini termasuk yang dibahas dalam tesis saya gitu. Ini menjadi persoalan yang cukup besar dihadapi oleh gereja sekarang ini karena ada gender itu mungkin sekarang tidak didefinisikan lagi laki-laki dan perempuan, tetapi ada berbagai macam gender. Kalau saya pernah baca di sebuah artikel itu di Thailand bahkan ada sekitar berapa belas gender itu. Jadi begitu, nah itu gitu banyaknya gender yang ada di sana. Tetapi gereja sampai sekarang itu masih berpedoman pada prinsip bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Yaitu. Jadi gender netral itu tidak ada. Itu yang dibahas akhir-akhir ini ada gender netral gitu. Dia tidak laki-laki dan tidak perempuan, tetapi nyatanya secara bentuk fisik kita melihat, misalkan ada orang yang mengatakan ya saya kan gendernya netral gitu. Kita kalau dalam bahasa Inggris kita memanggilnya them atau they. Tapi nyatanya secara fisik kenampakan dia seorang perempuan atau seorang laki-laki. Kalau dia netral tapi keadaan bentuk fisiknya itu perempuan, ketika dia berhubungan seksual dia masih bisa hamil. Yang bisa hamil siapa? Ya perempuan. Gitu. Dan kalau kita mau membahas terkait dengan status hubungan perkawinan, itu gereja juga sampai sekarang belum atau bahkan dengan tegas tidak menerima pernikahan sejenis, yang akhirnya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Karena tujuan perkawinan itu salah satunya adalah prokreasi. Kehadiran seorang anak. Apakah bisa seorang perempuan dan perempuan itu memperoleh anak? Itu. Atau laki-laki dengan laki-laki apakah bisa? Otomatis tidak bisa gitu. Itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Maka sebetulnya ya jawabannya sih sudah jelas bahwa perkawinan itu kalau mau melihat tujuannya adalah prokreasi, kebahagiaan suami, ya oke lah kebahagiaan suami istri mungkin mereka bahagia dengan melakukan pernikahan sejenis, tetapi prokreasinya ini melangsungkan kehidupan atau melanjutkan kehidupan itu ya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ya sejauh saya tahu ya hubungan laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Sampai sekarang itu tidak ada gitu kan. Wong bisanya pedang-pedangan kok masa bisa menghasilkan keturunan, Pak. Itu jawaban singkat dari saya terkait dengan situasi ini. Ya memang ada banyak. Nah ini mungkin oke lah bahwa di luar sana itu ada situasi di mana kita harus menerima pribadi-pribadi yang seperti itu. Itu yang disarankan oleh gereja. Kita menghargai orang-orang yang memilih untuk menjadi seseorang yang mau memilih kecenderungan misalkan seorang laki-laki menjadi seorang perempuan. Kita menghargai mereka sebagai manusia. Gitu. Mereka masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di gereja. Kita masih menerima. Tetapi ketika ada hubungannya dengan perkawinan, mohon maaf, gereja belum bisa menerima itu. Gitu. Itu yang mungkin bisa dikatakan. Jadi, sense sebagai manusianya ini yang bisa kita katakan pada mereka.
Gitu Pak. Iya, saya cuma mau klarifikasi kalau memang mengenai untuk menghasilkan keturunan di sini memungkinkan, Frater. Karena kenapa? Misalnya perempuan dengan perempuan itu dengan cara inseminasi. Jadi ya mungkin spermanya itu diambil dari yang lain, tapi ditanamkan ke dalam rahim yang salah satu perempuan yang memang lebih perempuan gitu, jadi bisa hamil gitu. Jadi ya saya juga heran, bingung juga. Oke, terima kasih Frater Yoyo. Baik, sama-sama Pak. Frater, ini Diana. Sebagai pengetahuan aja, sampai sekarang gender itu ada 105. Sebagai pengetahuan aja. Enggak dari mana. Ya udah gitu aja, Pak. Ya, terima kasih Diana. Ya. Masih ada pertanyaan, sharing Bapak Ibu semuanya? Yang terakhir dari yang terakhir dari saya. Jadi kita sudah membahas dari hukum yang keempat sampai keenam. Akhirnya mungkin ini sedikit kesimpulan. Semoga bisa menjadi bekal bagi perjalanan kita semua untuk memahami ini. Hukum yang ditetapkan oleh Tuhan itu merupakan sebuah sarana bagi kita untuk menjalin relasi dengan Dia dan sesama. Nah, di atas semuanya, segala sesuatunya itu didasari oleh hukum yang utama, yakni hukum kasih. Jadi, percuma kalau kita menghayati, menghormati orang tua, kemudian jangan membunuh, jangan berzina, tetapi kalau tidak dilakukan dengan hukum kasih, bahasa sekarang ya, kita hanya melakukan itu sebagai bahasa basi saja. Nah, supaya tidak sampai ke situ ya, kita perlu menghayati itu supaya kita itu bisa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Itu simpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih sekali Deacon, bagus sekali kita mendapatkan sesuatu yang kita maksudnya dengan begini kita kadang-kadang suatu bahan yang sama dijelaskan oleh beberapa orang itu kita mendapatkan juga sesuatu yang lain. Jadi luar biasa. Pada malam hari ini kita udah mendapatkan banyak. Masih ada yang mau sharing atau berkomentar sesuatu atau sharing sesuatu atau menanyakan sesuatu? Frater Yoyo mungkin bisa end screen-nya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, ya terima kasih. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup aja ya. Oke, udah jam berapa ini sekarang? 9 lewat. Kalau gitu kita tutup aja. Oleh Deacon, doa boleh penutup. Romo Sebastian mungkin. Father Sebastian. Oh, ada Romo Sebastiannya hadir? Ada itu. Oh, Romo. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam Romo. Waalaikumsalam. Minal aidin wa faidin. Minal aidin wa faidin. Mohon maaf lahir batin. untuk kalian semua maaf lahir batin yang beragama Muslim. Romo, tadi ada beberapa tuh yang mohon penjelasan dari Romo. Dari Frater Yoyo. Saya pikir Diakon sudah menjelaskannya sangat bagus. Apa yang kurang coba? Tadi apa ya, klarifikasi apa ya? Saya lupa. Saya dengar dari tadi. Saya dengar. Saya pikir Diakon persiapannya bagus.
Sangat Iya. bagus. Ya, betul. Luar Betul. biasa. Ya. Beginilah kalau mau jadi calon imam kan, Ya. harus diterpa seperti ini kan. Saya pikir apakah diakon ini, diakon juga ada memberi pendalaman iman di gereja diakon, di tempat berkaryanya diakon atau tidak? Kami kalau di seminari memang beberapa kali diminta untuk memberikan pendalaman iman Tapi juga. kan Cuma untuk diakon ya, karya diakonnya di mana? Diakonannya di mana? saya masih di seminari untuk menyelesaikan tugas akhir, Romo. Oh, tidak bekerja di paroki. Setiap minggu pertama dan ketiga saja. Jadi hanya Ya. pergi misa aja. Tidak ada pendalaman, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ada itu permintaan khusus, misalkan ibadat atau pelayanan sakramen, itu ada beberapa. Kapan tabisannya? Amin, semoga tanggal 9 Agustus, Romo. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Amin, amin. Projo ya? Ya, Projo Nah, Purwokerto. coba kalau masuk OSM. Ya. Diundang ya, Romo. Promosi panggilan ya, Romo. Masih belum terlambat. Diundang tuh, Romo. Frater. Di sini butuh. Amin. Ya, saya kira memang penjelasannya jelas sekali sampai kita nggak bisa bertanya lagi, mau bertanya apa gitu. Terima kasih. Wonderful. Tidak ada pertanyaan lagi kan untuk diakon kita? Tidak. Lulus. Ya. Terima kasih diakon. Sama-sama, sangat Romo. bagus, luar biasa persiapannya. Salam untuk Romo Gali kalau bertemu Baik. beliau. Salam dari umat Kakak Yosi. Siap, pasti disampaikan. Sama Romo Bagus juga. Oh iya. Salamnya. Kami Ya, kangen. Pak Marcel. Lu berapa tahun di sini dia? Ya. Saya sering Nanti bisa disampaikan. Ya. Ya. Silakan Yovita. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Silakan Romo Sebastian, boleh. Romo Sebastian, tolong doa tutup dan berkat. Oke, sure. Mari kita tutup pendalaman iman kita tanggal 14 ya? No, tanggal 21. Tanggal 21 April. Hari dengan Diakon Kartini. Yoyo. Yes, my dear. I hear you. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang makasih, terima kasih untuk malam hari di kota California dan juga pagi hari di Indonesia. Terima kasih untuk Engkau telah memberikan Diakon Yoyo bersama kami, menceritakan keindahan-Mu, berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya tentang iman Katolik, membantu kami untuk selalu menemukan di dalam pernikahan, di dalam mengikuti 10 perintah Allah, dan juga dalam membuat setiap keluarga kami menjadi keluarga yang akan cinta akan sesama, cinta akan Tuhan, dan cinta akan gereja. Bapak, berkati kami malam hari ini, berkati Diakon Yoyo yang juga mempersiapkan dirinya dalam pentabisannya. Semoga Engkau menjaga beliau, jauhkan beliau dari segala mara bahaya, sakit penyakit, agar beliau dapat ditabiskan dengan sehat bersama keluarga, bersama kongregasinya, dan juga bersama sahabat-sahabat yang ingin melihatnya menjadi seorang imam. Berkati kami keluarga Kakak Yosi ini ya Bapa, agar kami selalu mencintai sesama kami,
mendoakan sesama kami yang terlebih khusus membutuhkan doa kami pada hari ini, yang sedang sakit, yang sedang berkesusahan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk jamalah mereka, dan berikanlah mereka orang-orang yang baik untuk selalu membantu mereka. Doa ini kami aturkan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. May the blessing of Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amin. Yes. Terima kasih. Satu lagu. Terima kasih Romo. Satu lagu bisa Terima kasih Diana. Satu lagu. Ya. Lagu penutup mau ya? Terima kasih sudah. Lagu penutup mau. Silakan. Lagu penutup atau lagu pengantar firman? Terserah Romo nih. Terus kameranya bisa buka. Kita bisa saya foto di sini. Oh, foto. Oh, mau difotoin. Aduh, backgroundnya saya jelek. Dibuka dong ya. semuanya. Harus dibuka semuanya, tolong dong. Ada wajah-wajahnya. Iya. Videonya ditampilkan. Yang motornya terbaik apa bukan kita? Itu foto aja. Dia kan yang foto kita. Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Sebastian. Terima kasih. Sama-sama all. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat pagi. Terima kasih Deacon Yoyo. Terima kasih Romo. Anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi nyanyikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Henry. Terima kasih Deacon. God is good. Terima kasih malam. Yeah, all the time. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. Terima kasih. Depan orang malu tahu. Terus saya Terima muter-muter terus kasih. Malu tahu. Matur sembah nuwun. Deacon Sami-sami. matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Dalam berkah dalam. Terima kasih. Oke, bye. Terima kasih. Sehat selalu, Kula badhe Kak. wangsul, Sehat selalu. Deacon. Nggih. Kula badhe wangsul. Oke. Monggo, monggo. Good night all. God bless you. Cidiana ngerti gak Cidiana? Ngerti. Ini Mita, anjingmu bagus ya? Ya Allah. Iya bagus. Ikut Bible study dia. Emangnya agamanya Dengar, Katolik. Bapak Ibu saya izin pamit duluan ya. Ya, makasih Deacon. Terima Terima kasih Diano. Terima kasih. God bless you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Diano. Nalaidin. Bye bye. Bye-bye. God bless you. Malam semua. Selamat Malam. Malam.